Kasusnya Jackson GOT7 nih agak ngeri guys ya. Jackson Wang bela Cina dari propaganda media barat tapi malah dituduh Islamofobia. Nih gue akan menjelaskan sejelas-jelasnya, jadi didengerin sampai akhir supaya nggak salah tangkep ya. Jadi guys, kemarin waktu Jackson konser di Inggris, Jackson itu sempat mengkritik media barat di atas panggung. Nih Jackson ngomong kayak gini, ini Jackson dari China atau Tiongkok. Ada begitu banyak media yang membicarakan bullshit. Itu bukan China, propaganda bullshit. Jika Anda pernah berpergian ke Cina bahkan sekali saja, Anda akan merasa seperti shit, ini adalah tempat yang keren. Itu kata Jackson di panggung. Nah, kritik Jackson terhadap media barat yang dia anggap merupakan propaganda buat jelek-jelekin Cina itu justru membuat Jackson dituduh Islamofobia. Kenapa? Karena selama ini media barat atau lebih tepatnya media internasional itu selalu memberitakan bahwa Cina itu melakukan tindakan yang melanggar HAM terhadap Muslim Uighur. Kalian pasti udah pernah dengar tentang berita itu juga kan? Jadi di Cina itu ada daerah bernama Xinjiang di mana penduduknya mayoritas Muslim, tapi sama pemerintah Cina mereka tuh ditahan, disiksa gitu guys. Nah, karena Jackson bilang kalau berita-berita dari media barat atau internasional itu adalah propaganda untuk menjelek-jelekan Cina, secara nggak langsung banyak yang mengartikan bahwa Jackson bilang Muslim Uighur yang disiksa di Cina atau ditahan di Cina itu bohong, alias cuma propaganda barat doang. Padahal udah banyak bukti-buktinya kalau memang Muslim Uighur di Cina itu tersiksa banget. Maka itu Jackson itu dapat tuduhan Islamofobia karena dianggap tutup mata terhadap perlakuannya pemerintah Cina yang semena-mena terhadap Muslim Uighur. By the way, mungkin kalian akan bertanya-tanya, Jackson kan sebenarnya dari Hong Kong, bukan dari China. Nih yang mesti kalian paham ya. Hong Kong itu udah bertahun-tahun menjadi bagian dari China. Cuman akhir-akhir ini Hong Kong itu berusaha untuk lepas dari China supaya jadi negara yang merdeka sendiri. Nah, rakyat Hong Kong sendiri kebagi dua nih. Ada yang mendukung Hong Kong merdeka sendiri nggak lagi bagian dari Cina. Ada yang mendukung Hong Kong tetap bagian dari Cina. Nah, Jackson adalah salah satu yang mendukung Hong Kong tetaplah jadi bagian dari Cina. Makanya Jackson ini kalau kemana-mana selalu memperkenalkan dirinya Jackson Wang from China. Jackson Wang from China sampai dijadiin bercandaan di komen-komen YouTube biasanya kalau dia memperkenalkan diri seperti itu. Karena udah sering banget Jackson kalau ngomong Jackson Wang from China gitu sampai orang bosen. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral guys, yaitu tentang Jackson guys. Jackson kan datang ke Indonesia ya. Jackson, nah netizen share heartwarming story of Jackson Wang helping elderly cardboard collector on the street katanya guys ya. Nah aku pengen tahu nih siapa sih Jackson Wang ini guys. Buat kalian yang belum tahu, yuk langsung kita simak. Nah, buat kalian juga yang baru mampir di channel aku nih, jangan lupa ya bantu subscribe Uki Kevin supaya apa guys? Supaya kalian nggak ketinggalan yang lagi viral sekarang ya. Nah, kita lihat beritanya seperti apa ya. Jackson Gentleman Wang. Aduh, ada musik guys. So yes, I guess today we are going to talk about Jackson Wang. Gue mencoba merangkum dari banyak sumber dan salah satunya adalah Koreabu. Di FYP kalian pasti banyak berseliweran VT-VT yang nunjukin seberapa gentlemannya seorang Jackson Wang. Dan kalau di FYP gue paling sering muncul itu yang ketika dia nolongin Aileen Red Velvet ketika Aileen nggak nyaman sama Sunny. But did you know it's not just a one-time thing? Bahkan Koreabu bisa dengan sangat mudahnya curated 10+ times that Jackson Wang is a perfect gentleman. Terlalu banyak tentu saja kalau kita mau bahas semua, tapi ada 3 hal yang paling menarik perhatian gue. Yang pertama, attitude-nya ke orang tua. Dimana ada netizen Korea mergokin Jackson Wang sengaja turun dari mobil untuk ngebantuin nenek-nenek pemulung yang kardusnya ketiup sama angin. Waduh. Baik banget gak? Dan kalau kalian zoom fotonya, kalian bisa lihat betapa happy-nya si nenek waktu dibantuin sama Jackson. Kayak senyum gitu loh mukanya. Yang kedua, the way he treated his inferior. Nolongin kameramen yang mau jatuh karena berdiri terlalu pinggir dan juga benerin payung security yang lagi mayungin dia juga. Men, yang ketiga, how he treated kids. Ada acara di Cina yang judulnya Let Go of My Baby. Itu jadi kayak acara Hello Baby-nya Korea gitu, dimana Jackson harus ngejagain anak-anak mulai dari bantuin pipisnya dan juga bacain buku cerita. Pokoknya gemes lah.
Waduh. Tips dari Jackson Wang bisa bahasa Korea dengan cepat. Dalam podcast Raditya Dika, Jackson Wang yang hadir sebagai bintang tamu tak terduga dan istimewa, menceritakan rencana jalan-jalan Jackson yang berada di Indonesia, serta awal mula berkarir di Korea sebagai idol K-pop. Dari yang asalnya Jackson sebagai atlet anggar di Cina, Bang Radit tanya bahwa Jackson yang berasal dari Cina dan berkarir di Korea, pastinya ada kendala dalam berbahasa budaya dan semacamnya. Dan gimana cara Jackson bisa melewati kendala itu? Jackson jawab kalau dia menjadi lebih ekstra kerja keras untuk mencapai itu dengan banyak usaha dan waktu yang dia curahkan. Salah satu usahanya yaitu Jackson pelajari mahir berbahasa Korea dengan berpacaran. Jackson bilang cara ini sangat ampuh karena semisal dalam pacaran harus ada berantem, dan itu harus tersampaikan dengan bahasa Korea, yang dimana waktu itu dia berpacaran dengan orang Korea asli, yang cuman bisa bahasa Korea. Jadi mau gak mau Jackson harus bisa pakai bahasa Korea, dan membuat keahlian berbahasanya makin pesat setelah itu. Gimana menurut kalian guys? Sebelak-belakan itu ya Jackson. Tipsnya juga bisa dicontoh nih guys. Ini di mana, Indonesian Idol ya? Oh ini Rosa, ini ada ini Maya Estianty ya. Langsung diem. Nih, lagunya siapa ya? Oh iya, lagunya si Samson ya. Asik. Ini apa dia ngomong apa nih? Dia nanya itu gerakan apa itu yang kayak gitu tuh. Astagfirullahaladzim, apa ini? Kaget gue. Apa ini? Guys, kayaknya Indonesia lagi terguncang. Nah, ini lagi atlet anggur fakta seputar Jackson Wang, bukan K-idol biasa. Pertama, Jackson Wang adalah idol K-pop kelahiran Hong Kong, China tanggal 28 Maret tahun 1994. Sebelum jadi idol, Jackson adalah atlet anggar yang sangat berprestasi. Sampai menang banyak penghargaan, pernah juara 1 di Asian Junior Fencing Championship dan juga juara 11 di Olympic. So, Jackson dapat tawaran beasiswa di Stanford, tapi Jackson memilih untuk pergi ke Korea Selatan meneruskan karir musiknya. Dan tahun 2014, Jackson Wang debut bersama GOT7 di bawah naungan JYP. Bukan grup K-pop biasa, karena GOT7 dulu terkenal banget sama tarian akrobatik mereka, karena Jackson sama Mark tuh sama-sama bisa melakukan backflip dan hal lainnya. Tahun 2017 Jackson mendirikan label rekamannya sendiri yaitu Team Wang, yang baru aja tahun 2020 tuh merilis desain pakaian mereka sendiri juga. Ditanya secara singkatnya Jackson Wang itu apa? Gak bisa disingkat karena sebanyak ini jabatan dan pencapaian dia sampai saat ini. Jackson Wang ini emang terkenal sebagai manusia yang super friendly, bahkan suka dibilang kalau di atas extrovert tuh ada Jackson. Jackson emang gampang banget bergaul sama orang dari negara manapun atau usia berapapun. Apalagi karena Jackson Wang tuh fasih dalam 5 atau 6 bahasa. Tapi walaupun friendly, Jackson juga terkenal banget sebagai seorang gentleman. Search aja bakal muncul banyak bukti video kalau Jackson nih orangnya sangat bermanner, sopan santun, entah itu sama artis ataupun fansnya. Kalau nggak salah kemarin Jackson ke Indonesia tuh untuk mempromosikan album terbarunya dia yaitu Magic Man 2. Aku lihat banyak banget yang kaget kok bisa Jackson seorang K-pop idol melakukan hal-hal yang nggak wajar dilakukan oleh idol Korea. Itu karena Jackson saat ini ada di bawah naungan Team Wang, labelnya dia sendiri, dan juga 88 Rising. Jadi aturannya nggak seketat agensi idol K-pop pada umumnya. Jujur sebagai orang yang udah suka sama GOT7 dari lama dan ngebiasin Jackson, gilanya tuh ada banget sih lihat interaksi dia sama orang-orang di Indonesia. Dan masih banyak banget info dan juga fakta menarik mengenai Jackson. Jadi kalau ada kalian bisa tambahin di kolom komen. Dan coba komen di bawah kalian yang udah tahu Jackson atau baru tahu dari kontennya di Indonesia. What do you call the Shindo? Shindo. Yeah. Shindo? Which one is Chindo and which one is Shindo? Yeah. Chindo? Shindo? Senang banget tuh. No, Chindo? Yeah. Yes. I think
Hey, Shindo. Come on, don't say shit. Don't say shit. It's already Shindo. Okay. Shindo. This is a fake Shindo. Fake? Aduh, kocak. Jackson Wang di Indonesia teruja coba nasi padang ayam. When people eat the meat, they never eat the bone here. Who eats the bone? No, I'm saying at the You end eat of the bone? at the end of the bone, there's some like what do you call it? Yeah, the soft bone is the best for me. Oh my. Bang, Jackson Wong itu siapa? Kok rame terus dan diundang di YouTube artis? Jackson Wong banyak muncul di channel YouTube artis. Pembawaan yang ceria memberikan energi positif bagi yang menontonnya. Menariknya, ternyata Jackson Wong ini merupakan artis internasional yang berasal dari Hong Kong. Dan karirnya semakin sukses ketika tergabung dalam grup K-pop yang bernama GOT7. Menariknya lagi, pada tahun 2021, semua personil GOT7 memutuskan tidak melanjutkan kontrak. Dan pada saat itu Jackson Wong memulai karir solonya. Dan lagu solo Jackson Wong mendapatkan pengakuan dunia setelah mendapatkan pendengar bulanan 2,2 juta di Spotify. Karena kesuksesan itu, Jackson Wong diundang menjadi juri lomba menyanyi di Cina dan Thailand. Dan menariknya, pada Januari 2025 kemarin, GOT7 kembali hadir dengan album barunya. Wah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat berita Jackson Wang? Oh, ternyata dia itu ya dari Hong Kong, dari Cina. Menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe UKKP dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.